Manajer operasional PO Bus Prima Jasa, Deden Galih, membeberkan peristiwa penembakan yang menimpa salah satu armadanya di kilometer 104 Tol Cipularang pada tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 1:30 siang. Dua lubang bekas tembakan masih menganga di kaca samping pengemudi dan kaca depan bus. Ada lagi satu bekas tembakan yang mengenai badan bus. Sejak insiden, bus yang melayani rute Tasikmalaya Bekasi ini mangkrak di Pul Prima Jasa di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Menurut Deden, niat penembak mematikan, sebab jika dilihat, lubang bekas tembakan di kaca samping pengemudi bus hanya berjarak sekitar 10 cm saja di atas kepala pengemudi. Kaca depan, ini hampir 10 cm di atas kepala pengemudi. Hampir. Beruntunglah sopir, sebab tembakan pelaku meleset. Namun kondektur bus bernama Apar justru terluka di bagian wajah karena terkena pecahan kaca. Akhirnya pengemudi kami mengambil ke jalur kiri untuk mendahului Honda Fit tadi. Dan si pengemudi kami itu sudah memberikan dim bahwa kami akan mendahului. Dan pada saat itu mobil mendahului tanpa ada hal yang merugikan pihak Honda Fit. Kronologisnya, 27 Agustus 2015 sekitar pukul 1.30, bus Prima Jasa yang mengangkut 26 penumpang dari Tasikmalaya melintasi Tol Cipularang menuju Bekasi. Dalam kecepatan tinggi, sopir bus meminta jalan kepada pengemudi Honda Fit abu-abu yang melaju lambat di lajur 2. Tak digubris, sopir bus pun mendahului lewat jalur kiri. Diduga kuat tak terima disalib, pengemudi Honda Fit lalu mengejar bus kembali. Nah itu tersalib, langsung bis kami ngambil jalur lagi kanan, tapi berdasarkan keterangan dari pengemudi kami, dia ngejar, tapi dia mengambil bahu kiri, bahu jalan. Ya, akhirnya dia ngejar dari belakang ke bis kami, bis Prima Jasa. Si pengemudi kami memberikan ruang kepada dia untuk mendahului. Akhirnya bis kami berikan sen, kita ke kiri. Akhirnya dia mau nyalip, tapi nyalipnya pelan, sejajar dengan kecepatan rata-rata bis. Dan pada saat itulah terjadi 2 kali ledakan. Der. Itu plat nomor sendiri, Pak? Siap? Tahu nggak? Plat nomor. Plat nomor kita belum ngetahui. Belum. Kita belum tahu. PO Prima Jasa telah membuat laporan polisi 2 kali di pos polisi Terminal Bekasi 27 Agustus 2015 dan di Polda Jawa Barat 29 Agustus 2015. Namun hingga kini penyelidikan polisi belum membuahkan hasil apapun. Aksi gaya koboi di jalan bebas hambatan tidak hanya di Tol Cipularang saja. Sebelumnya, 27 Juli 2015, aksi serupa terjadi di Tol Jor, tepatnya di daerah Ceger, menuju Tol Jagorawi, sekitar pukul 3 sore. Saat kejadian, korban yang membawa penumpang anak-anak ditembak pelaku dengan peluru menembus kaca. Kalau korbannya beratnya ini 1,5 gram. Ini yang bisa menembus kaca dari korban ya dalam perjalanan yang satu arah, kemudian dibuka kaca sebelah kiri, langsung dilakukan penembakan oleh pelaku dan bisa menembus kaca itu. Ya masih beruntung juga, kembali beruntung tidak mengena kepada korban. Polisi menyita senjata milik tersangka berjenis airgun replika Beretta tipe M84 beserta pelurunya. Berkat kejelian korban yang mengingat plat nomor mobil pelaku, polisi bisa segera membekuk si koboi 3 hari kemudian. Anggota Ranger Shooting Club yang bernama Rahmanto itu mengaku hilaf. Tujuannya cuma satu, untuk menunjukkan di dalam mobil itu banyak anak-anak, supaya dia mengurangi kecepatan aja. Saya nggak ada maksud apa-apa. Sampai emosi nembakin ke kaca gitu, kenapa tuh kan bisa diberhenti, diomongin pelan-pelan apa gimana gitu? Ya, karena dia nyalip duluan saya, Mbak. Seperti itu, nyalipnya zigzag. Gitu. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi juga menyita mobil sedan milik tersangka yang digunakan saat kejadian. Tak hanya warga sipil yang berlaga koboi, aparat penegak hukum juga rentan melakukan tindakan serupa.
25 Mei 2015 lalu, seorang oknum polisi mengacungkan senjata api hingga melepaskan tembakan kepada satpam sebuah pul taksi di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Oknum tersebut berang sebab ulah satpam yang memperparah kemacetan. Awalnya memang terjadi macet di depan pul Bupati itu sendiri di Mampang. Maka dari itu terjadi salah pemahaman dan orang anggota Polri itu serta merta mencabut senjata, terjadi perguburan dan meletus. Jadi bukan tembakan, meletus terkena jarinya sendiri. Sehingga hal ini mengharuskan kita untuk memeriksa anggota Polri tersebut. Kasus ini sedang ditangani Propam Polda Metro Jaya dan untuk motif pidana dan sebagainya masih kita lakukan penyelidikan. Aksi para koboi jalanan yang kerap membuat teror mesti dihentikan. Penegakan hukumannya pun harus tuntas. Jika dibiarkan, tak mustahil di jalanan hanya berlaku hukum rimba.